Obrolan Budaya, persembahan LPP RRI Denpasar, Bali. Om Swastiastu. Salam jumpa pemirsa RRI Net dan sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali saya Agung Ari kembali hadir untuk menyapa sahabat budaya dan pendengar RRI Net di acara Dialog Budaya kali ini. Kali ini pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita akan mengupas mengenai topik warige di era globalisasi. Dan dua orang narasumber juga sudah hadir untuk berbagi kepada kita di hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Iwayan Reddy SAG. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Kemudian yang kedua ada IGD Anom Ranuar SPD SSN MSI. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan itu tadi dua orang narasumber yang akan kita ajak ngobrol, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya di kesempatan kita kali ini. Sekarang saatnya saya untuk ngobrol bersama narasumber yang sudah hadir di depan saya. Nah, Pak Wayan Reddy, ini kita berbicara mengenai warige di era globalisasi. Dan sebelum kita ke warige di era globalisasi itu sendiri, nah warige nih ke napi nih Pak Wayan. Nggih, durus Pak Wayan. Iya. Terima kasih Ibu Gung Ari beserta guru. Pertama yang perlu dipahami kalau kita belajar warige, pengertian dulu, napi warige nike, gitu. Nah, kalau kita berbicara masalah pengertian warige, niki banyak sekali para ahli, para penulis buku, penulis klener mendefinisikan tentang apa itu warige. Nah, namun dari sekian banyak yang mendefinisikan daripada warige itu, yang akan coba ambil dari tiga. Pertama yaitu dari penyusun buku, yang kedua dari penyusun klener, dan yang ketiga dari isi rontal, gitu, supaya semua mewakili. Nah, menurut Pak Guang, ini penulis buku dengan judul buku beliau kalau tidak salah itu adalah Sarining Warige. Beliau mengatakan bahwa kata warige itu berasal dari kata ware, i, dan ge, gitu. Menurut Pak Guang. Nah, ware, beliau mendefinisikan kata ware itu artinya mulia atau sempurna. Sedangkan i itu adalah menuju dan ge itu adalah jalan. Jadi menurut Pak Guang, warige itu tiada lain adalah jalan untuk menuju yang mulia atau yang sempurna. Itu dalam arti warige menurut Pak Guang nike penentuan baik buruknya hari untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai yang namanya mulia atau sempurna. Gitu menurut Pak Guang. Yang kedua, menurut penyusun kalender yang sudah sangat terkenal, Bapak almarhum Ketut Bambang Gederawi, beliau mengatakan bahwa kata warige itu berasal dari kata ware dan ike, gitu. Nah, sekarang ware menurut Pak Bambang itu adalah ari, sedangkan ike adalah itu. Jadi beliau mengatakan bahwa warige itu tiada lain adalah ari itu. Nah, ari itu yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana caranya mencari ari baik untuk melaksanakan suatu pekerjaan maupun dalam melaksanakan upacaranya. Dan beliau mengistilahkan mencari ari baik dan buruk inilah yang disebut dengan ale ayuning dewasa. Ini muncul dari istilah almarhum Pak Bambang Gederawi. Nah, dari kata ike, kok bisa dia dari kata ware ike menjadi ware ige. Nah, kata ike dengan kata ige ini dia satu warga, Bu. Satu warga dia.
Warganya adalah warga gutural. KKH gagaha dari ike menjadilah dia ike, gitu. Nah terus yang ketiga, pengertian warige menurut Rontal Sunaribungkah mengatakan bahwa warige nike dari suku kata wa ngaran warah, ri ngaran ring, ge ngaran rage. Jadi warige itu tiada lain adalah warah ring rage. Nah kata warah ring rage ini artinya petunjuk bagi kita. Petunjuk apa? Petunjuk di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Terutama adalah dalam melaksanakan upacaranya. Nah sehingga dari ketiga pendapat tadi dapat disimpulkan warige itu tiada lain adalah ilmu yang mempelajari tentang baik buruknya hari untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Itu kalau kita lihat dari arti kata warige tersebut. Oke. Guru Ana mau tambahan? Mungkin sedikit yang tambahkan dari napi yang disampaikan oleh Bapak Redi. Nah biasanya dia anak mau beli mereka, lebih senior di tiang. Titian setuju nih, Titian setuju. Dari pelafalan mungkin dari secara semiotika mungkin itu bisa diterima dengan secara akademisi. Dari beberapa rumor-rumor di lapangan sering juga masalah warige ini disebut dengan istilah dedauhan. Juga sering mungkin lumrahnya sering disebut pengalantake gitu. Nah kalau kita berbicara dauh, ya dauh kita akan berbicara tentang pergerakan apa? Pergerakan surya kan katanya. Nah karena kita berbicara tentang pergerakan surya, kenapa kita berbicara surya dalam lontar kalau tidak salah yang dalam lontar Sidakarya, Bebali Sidakarya, di sana di garis bawahi bahwa yang menjadi Sidakarya itu adalah Dewa Surya atau yang Surya, yang Rawi. Karena beliau lah yang menentukan. Karena beliau di sana disebutkan sebagai Adikala. Nah, Adikala, kala itu adalah waktu. Waktu itu adalah dauh. Kalau bahasa Bali kan kita bilang. Nah, kalau kita berbicara seperti napi yang disampaikan tadi Pak Wayan Redi, memang kita akan disuruh menghitung apa? Menghitung dauh, menghitung hari, menghitung pergerakan surya. Karena kita ini memang penganut agama surya kan gitu. Nah setelah itu ketika kita berbicara pengalantake juga kapan kalau itu mati, kapan kalau itu hidup kan gitu. Sama dengan tadi baik dan buruknya waktu. Hampir sama kita arti secara teoritis, secara semiotik, secara linguistik. Mungkin Pak Wayan Redi sudah menjelaskan seperti itu. Ditegaskan dengan rumor-rumor yang ada di masyarakat yang tidak menyimpang dari apa teori yang tadi. Dengan istilah pengalantake lah, dedauhan lah. Mungkin Nike yang sangat setuju sekali dengan warige tadi itu bahwa suatu acuan, suatu panduan untuk menentukan baik buruknya hari hingga mencapai suatu tujuan yang terbaik. Pak Wayan, niki di masyarakat Bali sendiri warige itu sangat-sangat dipakai niki Pak Wayan, terutama untuk pelaksanaan upacara yatnya niki di Bali. Mengapa niki Pak Wayan? Begini, kenapa warige itu dipakai di dalam pelaksanaan upacara? Nah, terutama niki Bu Agung, pelaksanaan upacara yang sifatnya adalah tidak netap. Maksudnya kalau yang netap niki adalah odalan, oton, rainan, dan yang lain-lain. Tetapi pelaksanaan upacara yang sifatnya tidak netap seperti misalnya pawiwahan, ada upacara atiwo-tiwo, tetap niki mempergunakan hari baik dan hari buruk. Kenapa? Sebab tadi sudah dijelaskan bahwa karena warige inilah yang menuntun warah ring rage, menuntun umat, menuntun manusia di dalam melaksanakan sesuatu agar tercapai tujuan yang mulia. Nah sebagai contoh misalnya
banyak pendapat di masyarakat bahwa pada saat atiwa-tiwa ada orang mengatakan bahwa tidak perlu mencari dewasa karena yang meninggal ini sudah membawa dewasa tersendiri. Kalau demikian dalam arti apa yang tersurat di dalam wariga ini oleh leluhur kita dalam arti tidak jalan dia. Walaupun manusia ini pada saat mati dia membawa dewasa, tetapi pelaksanaan upacaranya niki harus dia berdasarkan perhitungan baik buruknya hari. Apalagi dalam pelaksanaan upacara pawiwahan. Niki mohon maaf niki Bu Agung beserta dengan guru di dalam perkembangan sekarang niki pelaksanaan manusia ini yang sering tiang lihat ribetnya bagaimana? Karena satu sisi ada ari baik, satu sisi sang muput tidak sempat. Nah sehingga ini harus dijelaskan dulu. Nah contoh misal niki Bu, pada saat upacara manusia niki kan wenten sasih. Sebab di dalam ilmu wariga niki wenten 4 aksioma pelajaran wariga. Pertama wewaran Allah dening pawukon. Pawukon Allah dening tanggal pengelong. Tanggal pengelong Allah dening sasih. Sasih Allah dening dauh. Dauh Allah dening dening. Nah niki. Nah karena di dalam penentuan pendewasaan niki terutama sasih. Di dalam pendewasaan sasih niki dapat dikelompokkan menjadi 4, Bu Agung. 4 yang disebut dengan catur winayaka. Niki nak sampun papat niki kepah pendewasaan niki. Pertama ada yang disebut dengan Surya Sewano Pejah. Inggih punika sasih jesta dan sasih sada. Nah, sasih jesta sada inilah disebut dengan sasih cacat atau male. Nah, genten? Nah, kenapa jesta ini cacat atau male? Karena pada sasih jesta sada ini terjadi istilah pangrepeting sasih yang berumur 59 sampai 60 hari. Tetapi kalau masyarakat kebanyakan biasanya dia tidak memperhatikan sasih male jesta kelawaning sada. Nah karena pada jesta sada terjadi pangrepeting sasih sehingga disinilah jesta sada itu disebut male gitu, tidak bisa dia dipakai padewasan, ngenten. Nah tetapi ini mohon maaf belakangan tiang lihat pada sasih jesta maupun sada ini ada saja mobil abian tebu, Bu Gung. Ada saja mobil mau abian tebu. Tiang bingung apa warigonya yang salah niki napisan yang wacen yang salah napisang nunasan dewasa yang memaksakan. Nah niki padahal jelas-jelas jesta sada niki sampun cacat niki malau dia tidak boleh. Nah kenten. Tetapi banyak sekali tiang lihat niki kesango. Kesango kan yang rendeng sase tidak boleh melaksanakan upacara manusia, terutama pawiwahan. Tetapi ada juga orang melaksanakan upacara pawiwahan. Nah kalau kesango melaksanakan upacara pawiwahan, ampura niki, dalam arti kita bisa disetarakan dengan anjing nanti. Tapi dengan anjing karena anjing itu birahinya pada saat kesango gitu. Nah kalau bisa di dalam catur winayaka niki kan sampun kepah niki pertama Surya Sewano Pejah, yang kedua Utarayana, matahari berada di belahan utara katulistiwa, nika wenten jesta sada kaso karu ketiga, ayu yening mitrayannya. Makanya orang aben masal di Bali selalu mencari sasih kaso karu ketiga. Supaya matahari berada di sebelah utara katulistiwa. Ini dikaitkan dengan cerita Mahabharata pada saat gugurnya daripada Begawan Bisma. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan Wismayana. Matahari berada di atas katulistiwa. Yaitu pada sasih kapat dan sasih
ke dasa, gitu. Niki ayu untuk melaksanakan upacara manusia pawiwahan, gitu. Makanya pada saat kapat ke dasa niku pasti rame orang melaksanakan upacara manusia. Dan yang keempat ada yang disebut dengan Dakshinayana. Matahari berada di sebelah selatan Khatulistiwa. Gitu. Ini ada 5 sase, yaitu ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ayu yening budoyadnya, makanya wenten nyarunin sase ke-6 pada akhir daripada Dakshinayana niki wenten taur, genten taur ke-9, genten. Nah niki rasanya minawito wenten malih wah ada tambahan Guru Ano. Yang memang semakin yang sekarang menjadi permasalahan yang tidak menyimpang seperti apa yang disampaikan oleh Bapak yang Redi tadi. Nah, yang sebagai pelaku pun di lapangan dengan beliau sering juga ndak habis pikir gitu, ndak habis pikir. Kalau kita tidak diberikan mereka memaksa. Kalau diberikan kita sudah tahu itu tidak boleh. Gitu. Nah inilah perlunya kita menyikapi di mana titik temu yang harus kita konsekuensikan kan gitu. Nah, karena ada pemaksaan inilah yang menyebabkan suatu aturan itu akan berubah. Karena wariga ini sendiri adalah sebuah hukum, ya, hukum bertata krama gitu ya. Hukum bertata krama ketika kita melaksanakan sebuah aktivitas sebagai umat manusia, terlebih lagi kita sebagai umat agama Hindu. Nah, karena kembali kepada aturan, ini kan sebuah kesepakatan. Wariga ini sebuah kesepakatan. Kenapa disebut wariga? Kenapa harus? Ini kesepakatan yang harus dilaksanakan. Nah, kalau kesepakatan ini kita labrak, ya sama dengan kita mencari mati sendiri kan kita bayang iya. Nah, inilah yang perlu kita harus publikasikan. Contoh seperti tadi. Nah, mungkin kemarin sudah yang sempat sampaikan itu lewat satwa kan. Apakah yang mana etika kita? Sasi kesango itu wajar enggak? Gitu. Iya. Kan gitu. Kalau memang tidak wajar, kenapa harus dipaksakan? Sebelum masuk ruangan ini yang sudah sempat ngobrol dengan Rupian. Karena ada kemarin yang lihat, Mama Bian debu itu. Lah, kenapa ya? Kesango loh gitu. Nah, kita yang tahu ini yang merasa was-was. Iya. Tapi mereka tidak. Ada sesuatu hal yang juga menyebabkan ini menjadi rancu mungkin Pak Yan ya. Iya. Tanda kutip. Nah, di satu sisi buntut-buntutnya ke uang, materi, ekonomi. Nah, contoh 1 bulan ini, 1 minggu ini sudah jelas itu tidak ada, ya. Tapi karena tidak ada pemasukan, ya dibisarkan, dibisarkan. Nah, dengan hal-hal kecil inilah yang akan merusak apa yang menjadi tatanan kita di khususnya wariga itu sendiri. Nah, seperti disampaikan Pak Yan tadi, kalau Uttarayana mungkin ke Wisnu Loka, kalau Dakshinayana ke Brahma Loka, kalau di tengah itu ke Siwa Loka, ya dominannya itu. Nah, kalau ini udah dilabrak kan mau kemana kan gitu ya. Karena ini sebuah komitmen. Contoh saja, kenapa Ekowaro itu disebut luang? Nah, itu perlu kita pertanyakan seperti Pak disampaikan tadi, secara linguistik itu luang itu ya ruang kan. Pertama yang muncul itu adalah ruang. Iya. Tanpa ada ruang kan bagaimana kita bisa beraktivitas? Nah, inilah pinternya orang tua kita itu membuat istilah dengan kosmik yang ada kan gitu. Kalau kita ingin menjadi suatu yang harmonis, yang namanya kosmik, sejahtera, ya kita harus sesuai dengan keteraturan sistem ini. Sistem ini harus bergerak secara teratur, baru disebut kosmik. Satu aja pincang hilang dari salah satu komponen sistem, nggak bisa kita akan berbicara tentang kosmik itu. Ada ketimpangan jelas dengan pemayuh lah, dengan ini. Nah, tadi sempat yang ngobrol, ini nggak ada, udah ada pemayuhnya, ada carunya. Kita sudah dikasih jalan outmik, masa kita mencari jalan yang baru di Geladak? Kan pilih aja yang outmik.
Walaupun ini sepatu boot pakai yang terladak, kita tidak tahu risiko di ini kan. Lebih baik pilih jalan outback lah. Nunggu lagi berapa hari kan gitu. Iya. Nah mungkin karena inilah tidak konsekuensinya pemegang lini dalam sistem tata sosial keagamaan kita di Bali inilah yang perlu kita cermati ke belakang. Mungkin itu Pak Yang. Nggih. Nah, wonten tambahan malih Pak Wayan Durus. Nggih, amuniki seperti apa yang disampaikan tadi oleh guru. Kadang-kadang kalau memang ada jalan outme, kenapa kita nyari jalan becek yang penuh dengan duri dan lain sebagainya. Nah kecuali, Bu Gung, dalam keadaan emergensi. Ya. Emergensinya apa? Kadung sudah kena program KB. Kuning program KB nggih. Ane loh niki kadung beling dan bukan keluarga berencana niki. Nggih kena program KB. Kalau tidak diupacarai nanti ya risiko. Nggih lekat niki Mas ring sejeroning garbo durung masakapan niki ke bawah sana babinyat. Nah dulu orang mengatakan bahwa kata babinyat niki berasal dari kata bibi jahat. Ngenten yang tiang ampuro niki agak-agak tidak setuju. Ngenten. Babinyat niki bapo bibi jahat. Ngenten. Keduanya jahat. Nggih, keduanya jahat. Kalau yang perempuan aja dikatakan bibinya jahat tanpa ada bapak yang beler juga, tidak mungkin terjadi hal seperti itu kan gitu. Nah, kecuali yang sifatnya emergensi, yang titiang setuju untuk menghindari agar rari ane mas ring sejeroning garbo niki nenten ke bawah anak babinya, tetapi tetap harus wenten sane ke bawah caru pengalang padewasan gitu. Tetapi kalau memang tidak sifatnya emergensi yang dados rerah dumun pemargi ane becek, rerah jalan yang bagus ane sampun kedas gitu. Buat apa kita keburu-buru bawenten kade bawas guru jalan outmi niki kok nyari jalan berlumpur genten niki. Nah genten menurut tiang mungkin tiang setuju tadi seperti contoh saja kalau di Atiwo-tiwo mungkin Pak Yani memang ada hal-hal yang harus umpamanya harus di sini ngaben perumpamaan yang tadi niki seperti Bisamo lah. Ya Bisamo mungkin di Uluwatu daerah Uluwatu Bukit tidak boleh ngaben membakar. Di daerah Batur tidak boleh. Kalau itu dipaksakan juga tidak bagus. Nah, itu kalau insidental sifatnya seperti tadi kita sikapi dengan cara itu. Kalau sudah ada ruang untuk bergerak kenapa kita harus nah itu mungkin itu. Nah, tadi sudah banyak sekali niki dibahas mengenai caru niki Pak Wayana seperti tadi sudah disampaikan niki boleh niki misalnya jika keadaan terpaksa niki dan untuk menghala napi wasana ke wariga niki bisa dicaru dengan Banten atau caru niki. Nah, misalnya niki tadi kan Pak Wayan juga menyampaikan bahwa ketika upacara manusiatnya itu baiknya pada saat sasih kepat dan kedase. Nah, itu baru sasihnya niki Pak Yan. Nah, bagaimana dengan harinya niki Pak Yan? Kadang-kadang kan niki berpengaruh juga niki Pak Yan. Nah, amun niki Bu Gung beserta dengan guru tadi yang sudah jelaskan bahwa padewasan niki wenten 4 aksioma pelajaran warige. Pertama wewaran dumun. Wewaran dumun, wewaran niki yang paling utama niki adalah saptawara. Redite somo anggaro budo raspati sukro canis cara. Nah, yang biasa diperbolehkan untuk melaksanakan upacara pawiwahan itu hanya 4. Somo, Buddha, Raspati, dan Sukra. Nah ini. Nah kalau memang Senin, Rebu, Kemis, Jumat ini bagus, kaitkan sekarang dengan penanggal dan pengelong. Nah kalau di dalam penanggal pengelong yang biasa dipakai di padewasan niki wanta penanggal. Karena di dalam padewasan penanggal ini disebut dengan Sukla Paksa, sedangkan pengelong disebut dengan Kresna Paksa. Nah, kenapa penanggal? Karena di dalam penanggal nikilah merubah dari dunia gelap menjadi dunia terang.
sekarang tilem pengelong ping 15, besoknya penanggal pisan, dalam arti 1/15 sudah nampak bulan itu. Besoknya penanggal pindo 2/15 nampak. Sampai penanggal ping 15 bulan penuh disebut dengan purnama. Nah makanya kalau bisa antara wewaran adongan niki ngajak penanggal pengelong Nah walaupun misalnya somo baik, tetapi penanggalnya tidak baik. Karena di dalam penanggal nike yang ada 15 nike, kalau tidak salah hanya 7 yang diperbolehkan untuk melaksanakan upacara manusia. Misalnya penanggal pisan, pino, ping 3, ping 5, ping 7, ping dase, dan ping 13. Ini saja yang boleh dipakai untuk upacara manusia, Bu, untuk pawiwahan. Nah, walaupun harinya sukro, misalnya sukro manis bagus, tetapi ketemu dia pasah dan masih dados, gitu. Makanya di dalam pendewasaan niki harus saling kaitkan niki, Bu. Terutama wewaran kaitan dumun sareng penanggal pengelong dan wuku. Nah niki kaitan dumun dengan wuku juga. Alo arinya baik, wukunya maaf niki penanggal pengelong bagus, tetapi pas pada saat itu adalah rangno 3 atau ingkel wong dan sampun memargi. Sebagai contoh misalnya pada sase kedase yang akan datang niki, habis nyepi niki, kan penanggal sase kedase, doaning sase kedase niki dewasa ngonyang ayu. Baik dewasa untuk manusia, tetapi dalam penanggal niki 2 minggu dan ada 1 ingkel wong, yang 1 lagi rangno 3. Sapun api yang memargi niki walaupun harinya baik, penanggal baik, sase baik, niki wuku niki kebelat tanto wuku genten, wuku rangno 3 ten dados. Ingkel wong taler ten dados. Duaning ingkel wong niko 1 wuku, rangno 3 juga 1 wuku. Kadang-kadang rangno 3 niko 14 hari dia berturut-turut warigo warigadian. 2 minggu niko tanam pun dados memargi genten. Duaning rangno 3. Takutnya nanti melaksanakan upacara rangno 3 niki upacara manusia niki rangno niki tegasipun janda balu 3 ping 3 genten. Nah takutnya nanti janda ping 3 genten niki, makanya rangno 3 niki dihindari dalam pelaksanaan upacara pawiwahan genten. Nah niki kaitkan dulu antara wewaran, hubungkan dia dengan wuku, rereh tanggal pengelong, kalau bisa barengi dengan sase genten kalau bisa niki. Nah habis niki wau raris ngerereh dawuh seperti apa yang pada awal disampaikan oleh guru tadi, wenten dedauhan, wenten dawuh sekaranti, wenten panca dawuh, wenten asta dawuh, jam kudo becik ne memargi genten. Kadang-kadang 1 hari nike memang dia baik, dawuh hayu sedano yogo, merto yogo, subo cara dan lain sebagainya, tetapi dawuhnya kadang-kadang dawuh jam 6 sampai jam 8 lebih sekian menit ayu. Jam 8 lebih sekian menit sampai jam 10 sekian menit alo. Ini pun juga berpengaruh. Kenten rasanya guru. Guru wenten tambahan. Nika sampun artinya sistemnya sebenarnya niki kalau kita berbicara secara sains ini sebenarnya matematika orang Hindu sebenarnya. Ya nggak Pak? Arti dari wewaran yang ada itu kuncinya adalah di Sabdawara. Kuncinya 7 ini sebagai kunci. Artinya ada center yang harus kita pegang dulu, atau porosnya itu, poros dari wariga itu adalah Sabdawara ini, yang 7 ini. Mungkin prediksi orang tua kita dulu itu adalah 7 yang merupakan 7 kegelapan, ini yang menjadi center. Dari 7 kegelapan ini, kemana kita untuk menerangkan kegelapan yang 7 ini? Apakah naik, apakah turun, baru ke samping? Jadi konsepnya kita Pak ya, tinggal di tengah malu, setelah di tengah man, tinggal menek, tinggal turun, ke samping oleh kejar resi yang seperti tadi ini ke. Karena mungkin ada seperti tadi ada ukuran peguru yang nah itu ingkalnya tak sih. Nah, di tengah ulang niki yang dino mang pasah sih, kelede mesin kan. Makanya apapun ke tengah dulu.
Mungkin di jero puri mesti ke tengah dulu lah intinya itu, baru ke samping kita melihat untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena semua ini seperti tadi Sabto Waro ini sudah ngasih, nanti kita cari ke Eko Waronya dapat enggak, Dwi Waronya kena enggak gitu. Makanya Sabto ini yang mengunci di tengah. Seperti disampaikan ya cuma 4, kalau 4 ini udah ngasih ya udah jangan dilakoni gitu. Tapi kenapa 4 ini tidak ingkaletan mang? Ampun nih, somyo meniki sami jangan lakoni itu. Nah, berdua malah, buku tanpa guru keledang. Nah, itu. Nah, nika dari upacara malusayatnya nih Pak Wayan. Kemudian bagaimana untuk upacara pitrayatnya? Kan juga kita harus mencari hari baik nih Pak Wayan. Deres Pak Wayan. Nah, kalau kita berbicara masalah upacara pitrayatnya terutama atiwo-tiwo atau pengabenan, baik pengabenan yang langsung dibakar maupun yang tidak langsung seperti apa yang disampaikan oleh guru tadi, niko nganuten desa amawo acara. Nah, pada umumnya ada pantangan-pantangan untuk melaksanakan upacara pitrayatnya ini secara umum. Titiang berbicara nanti tidak berani titiang dengan desa amawo acara pada bisamo yang ada di satu wilayah. Nah, pada umumnya pantangan untuk melaksanakan upacara pitra niki pertama pasar. Niki sama sekali nenten kedadosan manut sastra, nenten niki. Yang kedua ada di suatu tempat kliwon taler nenten memargi. Nah, niki. Terus ada yang disebut dengan semut sedulur. Apabila jumlah hurip Sabto Waro tambah Pancawaro nih jumlahnya 13 berturut-turut 3 kali, nih ke bawah semut sedulur dan dados ke angge atiwa-tiwa. Contohnya mulai Sukropon, Canis Carawage, dan Redite Kliwon. Niki buket lu niki jumlahnya 13 bu. Dan dados kange. Nah, kalau dia jumlahnya 13 tidak berturut-turut 3 kali, niki dan ke bawah semut sedulur ngenten. Nah, ngenten. Terus yang berikutnya kalau gotongan dan talar memargi apabila jumlah hurip Sabto Waro Pancawaro niki 14 berturut-turut 3 kali mulai dari Sukro Klion, Canis Cara Umanis, dan Redite Paing. Niki leuwang pun berturut. Talar genten kalau dia jumlahnya 14 tidak berturut-turut dan ke bawah gotongan genten. Nah, terus berikutnya Perwani Purnamo Tilem dan Rerainan Gumi. Nah, yang dimaksud dengan Rerainan Gumi niki wenten Budo Klion, wenten Tumpak, wenten Budo Cemeng, Budo Wage, wenten Angar Kasih atawi Budo Manis nikitan. Dan ada nanti tradisi anya piodalan di Merajan nak memargi niki nganuten desa amawo acara. Nah, bagaimana dengan sasih tadi? Yang baiknya adalah ngutaroyano kaso karu ketiga yening kalau upacara pitra niki sifatnya adalah massal seperti ngerit niki yen dados niki cari ngutaroyano kan. Bagaimana dengan ngaben dadakan dan mersidang niki napi malih ten kari kapat. Makin ngerah kaso makin kudang lemeng ya nitip di rumah sakit ngenten niki. Nah, niki yang sifatnya dadakan yang memargi. Kalau sifatnya atau direncanakan alangkah baiknya cari ngutaroyano ngenten. Mapan pada saat ngutaroyano niku mengo gapuraning yamuni loko katanya pintu sorga niku terbuka ngenten. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bakalan teteh ajak traktir. Janji ke teteh belum bisa diwujudkan.
Iya. Terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan elemen reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus dan ada The Rain. Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama Flut. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, Flut. Obrolan Budaya, persembahan LPP RRI Denpasar, Bali. Nah, seperti yang tadi Pak Wayan sampaikan, jika dadakan nih Ki. Nah, sebaiknya mencari hari baik nih seperti apa untuk upacara fitrayatnya ya? Jika dadakan, tetap yang dihindari niki. Ya, godongan, semut sedulur, pasah, rerainan gumi, perwahni purnamo tilam. Tetap nih. Harus. Nah, kadang-kadang ampura niki di dalam suatu wilayah tertentu, entahkah masih sekarang atau enggak, daerah Penebel, tiang lihat niki ada istilah di sana sang sane lampus sampun makte dewasa. Nah, niki sekarang meninggal, hari ini juga dibawa ke kuburan. Ada juga di salah satu desa adat di Bali, tapi mohon maaf dalam tanda kutip yang tidak sebutkan desa adatnya. Di sana sekarang meninggal, walaupun lagi 2 hari ada dewasa bagus, tetap dibawa ke setra guru. Hari itu sifatnya dia mekingsan, walaupun lagi 2 hari. Niki kebiasaan yang berlaku di dalam suatu wilayah. Inilah yang disebut dengan simo. Simo niki sampun. Nah, mungkin rasanya yang tiang katakan sang sane lampus niki makte padewasaan, rasanya sampun berubah nih ke guru. Mungkin tetap dia mencari dewasa. Dan Guru minta tambahan nih mengenai upacara fitrayatnya. Tentang yang tadi itu semuanya memang benar. Yang membuat rancu mungkin sekarang kan salah satu contoh tadi Pak Wayan bilang itu ada di suatu desa itu ada bisamo atau deste, mungkin kebiasaan sime. Nah, ada orang luar masuk ke sana melihat, loh kok ini hari ini bisa, tapi dia tidak masuk kok. Apakah itu sebuah tradisi? Apakah memang sudah ada aturan mainnya? Nah, ini serta-merta dibawa keluar. Nah, dipublikasikan di luar jumbang udiang sing. Nah, inilah yang merusak. Makanya kita sudah diberi dalam ajaran agama kita pertiakse anumane agama kan. Harus itu diteliti dulu kenapa di sana seperti itu. Ketemu dengan mungkin ini karena sudah menjadi dresta atau bisamo di sana atau tradisi. Nah, ini yang perlu kita camkan biar tatanan. Kalau di Bali itu sering kita sebut dengan kepuro saja maaturan. Kenapa kita tidak sembahyang kepuro? Kenapa maaturan? Kita disuruh harus memakai aturan gitu. Ada step by step, tahapan-tahapan. Kalau fitrayatnya ini tahapannya, kalau manusayatnya ini, kalau dewayatnya seperti ini. Nah, aturan inilah yang hilang sekarang. Aturannya dilabrak gitu. Makanya rancu lah. Maka dari itu marilah kalau sebasi kita memang mau mencari jati diri kita yang ada di Bali ini dengan konsekuensi agama Hindu Bali kan kita bayangin. Ayo kita kembalikan sistem-sistem yang sudah diberikan oleh orang tua kita, bagaimana kita mengeksistensi dengan sebaik mungkin sesuai aturan yang berlaku gitu aja Bu. Nah, tadi sudah fitrayatnya nih Pak Wayan. Nah, bagaimana dengan upacara butayatnya nih Pak Wayan yang baik nih yang sesuai dengan warga?
Kalau masalah upacara Buddha, kita lihat dulu upacara Buddha niki, apa dia sifatnya mandiri, apa dia sifatnya berkaitan dengan Dewa Yajna. Ya. Niki dulu kita lihat. Nah, kalau upacara Buddha Yajna yang sifatnya mandiri, maksudnya mandiri tidak ada hubungannya dengan rainan di Merajan, nodalan di Merajan, tidak ada hubungannya dengan Dewa Yajna, sebaiknya mencarilah waktu pada saat Daksinoyana niki. Ya. Matahari berada di sebelah selatan Khatulistiwa. Dari kelima sampai ke sana. Ini kelima sampai ke sana. Nah, kalau dia upacara Buddha Yajna ini berkaitan nanti dengan Dewa Yajna, niki kan ndak bisa niki. Sapunapi niki kalau kapat modalin, masa mecaru di kelima kan tidak mungkin. Makanya karena ini adalah berkaitan dengan upacara Dewa Yajna, niki ndak jadi masalah. Karena yang utamanya niki adalah Dewa Yajna-nya. Setiap ada upacara ngentaglinge misalnya pasti wenten caru. Caru niki lah mengikuti daripada Dewa Yajna niki. Sama dengan manusia Yajna metatah, Bu Agung. Yang ambil contoh misalnya metatah. Kalau metatah niki dia berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan nyurudayu, tidak ada kaitannya dengan ngedapen, ya harus pada wasanya harus jelas. Ingkal wong ten dados ngenten. Nah, kalau dia metatah niki nyurudayu, niki wenten piodalan ring Merajan, niki prati sentane di lingkungan keluarga niki jagi metatah dan memanang biar ingkal uwong, biar pasah, biar apapun memargi niki. Dua nih yang pokok niki boyo aja metatah. Yang pokok niki adalah Dewa Yajna-nya, genten. Dewa Yajna nih pokok, genten. Makanya pasah pun metatah. Sama dengan pada saat memukur atau nyekah atau maligio atau ngororas niki kan wenten ngedape nak metata niki dan ngitung pasah napi pada umumnya niki kalau nyuruh dayu dan ngedape niki bisa dia mendahului metatahnya. Kalau memang secara logikanya harus habis ngaturan piodalan ring Merajan, wow raris metata karena terbentur waktu niki biasanya jam 1 wuwusan di Merajan niki ngatur piodal tak mungkin metatah jam 2 di Slemah niki mendahului dia metatah dados, tetapi wenten tapi wastane ke guru nggih pedamel dan lain sebagainya niki besoknya setelah ngaturan piodalan wawu niki memargi ngenten nggih. Guru wenten tambahan niki mengenai upacara Buddha Yajna tadi. Buddha Yajna itu kan wenten, nah mungkin tentang kaitannya dengan Nabi disampaikan Pak Wayan tadi. Ya, yang menjadi acuan itu kan tetap kita akan mengacu kepada sasih tadi. Mungkin sudah di Bali itu beberapa tradisi yang masih kita simak temukan. Nah khusus ada di Kesiman. Nah Kesiman yang temukan ada di sana sebagai mengawali sasih kelima. Biasanya ada ciri-ciri dengan ide betara mintar desa. Itu memang disebut dengan sasih gering kan sasih gering, sasih bebutan. Tapi ini sesuunan di Biaung yang membuka. Beliau yang atur hidangan ke segara Biaung. Nah ketika habis semua ini, terakhir pada sasih Kulu, awal dari sasih Kesanga, sesuunan di Sambi yang nutup. Nah ini udah aura ini sudah masuk ke kelima ke Ulu kan gitu. Karena kenapa tidak Kesanga? Karena Kesanga sudah seperti disampaikan Pak Yan tadi, sudah tahu ragu. Karena periodisasi ini sudah ditentukan kan gitu. Nah terkait dengan tahu-tahu caru-caru yang tadi, karena kita tidak lepas dengan, karena seperti dalam sastra disebutkan Banten itu ragaan totui kan perupan Hideo Betara kan kita Pak Yang karena upacara pun mengikuti itu, yang mana menjadi kepala, yang mana badannya, yang mana kakinya. Kalau kita berbicara Dewa Yajna, ya kepalanya Dewa Yajna,
upakaranya bebangkit, minimal kakinya pasti ada caru kan gitu ya. Eko sadola, panca sadola, semakin tinggi niki carunya semakin besar kan gitu. Biar seimbang katanya postur tubuh kita itu utama madya dan nista. Nah niki yang mungkin tidak harus memakai itu karena ulunya itu adalah dewayatnya. Gitu. Demikian juga yang lainnya seperti yang disampaikan tadi, kalau masalah Surudayu niki mungkin lebih kena seperti istilah-istilah kita di agama Hindu prasadamnya mungkin ya, kita menikmati setelah dipersembahkan. Mungkin niki yang Nah, sekarang niki Pak Wayan Reddy terkait niki dengan wariga di era globalisasi sendiri, seperti apa niki Pak Wayan Reddy melihatnya? Berkaitan dengan wariga di dalam zaman era globalisasi, tiang rasa wariga niki masih eksis. Kenapa masih eksis? Sebab pertama tiang lihat kalau zaman dahulu, nah zaman tiang kecil niki bukan dahulu tuh, zaman tiang kecil kira-kira tiang seumuran dengan guru pada tahun 70-an itu, karena jarangnya kendaraan bermotor apa-apa, jarang orang mencari dewasa. Kalau sekarang beli sepeda motor besi aneh ampun second kan Bu Agung, pasti orang murah dewasa nih, pasti nih. Paling-paling ditelepon beli bendan dek nyuang sepeda nih, kalau bendan 08 langsung. Nah itu. Yang kedua masalah kelahiran yang dumun wenten nak ngerah dewasa lekat deh Bu Agung kan tan wenten ya, mungkin karena sistemnya ada sesar sehingga harus ditentukan dewasanya. Apakah salah? Enggak salah. Sebab kita mencari yang terbaik untuk anak cucu kita. Nggak, kalau dia normal lahirnya dan tidak ngerah dewasa niki. Umpami ini kan mungkin sampun bukaan kuda istilah kedokteran titiang nenten uning malah bos lagi 2 jam niki akan lahir. Pas pun niki nyaluk tumpak wayang untuk menghindari pangsing kan niki tumpak wayang kena kengken nutup niki buku dan ngidang nutup niki. Nah, genten. Makanya mungkin yang tiang rasa pada zaman era global niki malahan ajaran wariga niki masih eksis dia. Tetapi ini seperti apa yang disampaikan oleh guru tadi, banyak sekali yang nunasan dewasa makto dewasa. Nah niki ruwet nih mungkin genten. Ane nunaseng dewasa niki makto dewasa, ada yang seperti itu. Contoh ratu titiang jagi ngantenan piana titiang ratu wenten kalah tanggal niki ratu disuruh misalnya nah undur kangwang bentlong bulan gitu. Titiang tan pulih ratu panak titiang puniki banyak alasan niki sehingga bisa jadi niki di sabda waro ne papat niki tidak bisa di ngaro niki nak natap. Maka kalah niki wenten ini penjelasan wenten niki kan kendalanya makin banyak sekali yang nunasan dewasa makto dewasa genten dan sang nibang dewasa genten. Niki masalahnya pada zaman era sekarang genten, apalagi alasannya anak tiang kerja, dia di pesiar dapat libur sekian minggu. Nah niki masalahnya, di samping apa yang disampaikan guru tadi, ada saja wenten unsur X di dalamnya, pangsami bakat puput, dan niki bisa jadi niki ampura niki dalam tanda kutip niki guru. Guru Anom ada tambahan? Kayaknya kalau bisa Pak Yan, saran dia mungkin perlu ditambah niki di wariga niki menawi daerah global niki dengan dimasukkan ya. Niko unsur cutinya niko pemasuk di dewasa. Mungkin kan niko yang seperti dikatakan tadi, kendala kita di era global ini itu sebenarnya. Karena ampun kadung ngambil cuti sekian hari, jelas-jelas itu sudah rangdo 3 gimana. Nah ini dan niki kita yang boleh cuti gitu. Nah, ini yang betul-betul kita yang sering di lapangan dengan Pak Wayan
harus ambil sikap seperti apa kan gitu ya. Mau tidak mau ya Caru itu kembali turun kan gitu ya. Itu udah insidentalnya seperti itu. Kalau memang ada jalan alternatif lain ya alternatif lain. Tapi eksistensi di dalam era global ini kayaknya seperti yang disampaikan Pak ya, justru lebih ini masyarakat sekarang karena udah ada zaman digital ini, dia udah mulai melacak di YouTube lah, ya YouTuber atau ya yang jenis lain. Dia sudah alasan untuk bisa membawa dewasa ke gereja itu dia belajar dari sana. Apa sih dewasa baiknya? Nah ini dia sudah mengatur sistem kerja tanggal munir agak ngidang libur nih salah luwung dewasa coba tunas. Tapi ketika ke gereja itu sistem penyampaiannya yang salah gitu. Nah, mamanya kita aja ada yang manusia kan tidak akan luput dari keteledoran. Nah ketika keinginan kita itu pada hari H gitu. Jelas-jelas ini hari H ini memang bagus yang kita bawa. Tapi kalau sang nibak dewasa mengharapkan B gitu. Nah ini cara menggiring ini gimana? Ina yang wilang malih pisan tapi enten galah sanetiosan. Nah yang meniki tan enten selah niki. Ya sajan saya depuk bapa. Neluwung dua sone Bu. Nah, jangan sampai kita membuat ketersinggungan itu walaupun kita bisa tapi kita tetap kemana kita nunas, kemana tetap kita akan maju ke sana. Nah inilah karena faktor kemampuan itu, faktor bisa, kemudian dadi. Dadi, kalau yang bisa, nah niki yang perlu harus klop niki. Iya dadi, kalau bisa. Nah niki seperti Pak Wayan, kalau memang udah tahu aturan wariga, ya dan beliau juga berhak untuk nibang dewasa, kenapa tidak kan gitu. Inilah perlu kita pikirkan di zaman global ini siapa, untuk apa, dan mengapa. Nah, Pak Wayan, niki kan misalnya wenten sandi melahirkan. Nah, niki melahirkan niki ring antara jam 1 pagi niki sampai jam 2 pagi. Nah, terkadang yang orang tua si bayi ini kebingungan niki Pak Wayan untuk menentukan niki atau hari lahir bayi niki apakah kemarinnya atau sekarang. Nah, ini yang sering sekali dialami di masyarakat niki Pak Wayan. Ini semua Bu Gung. Titiang di kampus mahasiswa titiang banyak sekali titiang rubah otonnya. Masalahnya begini, berdasarkan keputusan Kesatuan Tafsir Ajaran Agama Hindu, niki disepakati bahwa perubahan hari menurut kalender Bali, kalender Hindu. Kalau tiang kalender Bali niki nanti teman-teman yang di pulau lain di Sulawesi, Kalimantan niki perubahan waktu menurut kalender Hindu nike berubah jam 6 pagi Bu, sampai jam 5:59 menit 59 detik besoknya. Nah kan niki perubahannya. Nah kalau dia lahir misalnya tengah malam tadi dini hari, jelas itu kalau kita lihat dari segi oton nike budo manis Bu. Budo manis kulandir. Jelas dia budo manis. Kalau nanti dia lahir pada tengah malam, jam 12, tetap hari mangkin hari Kamis berdasarkan kalender Hindu. Di sinilah banyak sekali masyarakat niki iwang oton Bu. Kalau wetu oton niki sampun iwang, pelaksanaan upacaranya niki jelas tidak tepat sasaran Bu. Contoh, lahir medal niki itu nih di Sleman, oton niki hari mangkin. Sebab di dalam Tenung Waraspati Kalpo yang teniwang nih ke guru, jelas hari Kemis dewanya siro. Nah niki kalau mau bayu niki lepas niki dewana. Wenten raris nak mau bayuh niki mau berato pitung rahino dan dados lewas ngaleran mau bersih dari pancoran kuda niki kan lepas dia dalam arti tidak tepat sasaran. Sama dengan orang sakit gigi niki obatnya adalah obat habis operasi tidak kena dia. Kalau dia sakit kepala puyerang kena sasarannya. Niki masa
sakit gigi obatnya obat bisul niki yang menyebabkan, maaf saja niki, apakah ini yang menyebabkan banyak sekali generasi muda kita, terutama alit-alit makin lioneng lempas sering sejeroning ugar-ugar genten yang bisa jadi. Genten. Ya mungkin ini konsekuensi dari yang disampaikan Pak Wayan tadi. Karena kembali kepada kita adalah Hindu sebagai pemuja surya. Nah, surya inilah dipakai ukuran. Karena klop antara malam dan siang baru disebut satu hari. Karena satu perjalanan surya, gitu ya. Satu perjalanan surya. Contoh saja, lemah petang. Kan? Satu lemah, satu petang. Kalau belum selesai petangnya berarti belum sempurna dia. Belum satu hari dia. Belum satu hari. Makanya disebutkan 24 jam dari terbitnya surya sampai terbit kembali. Kan gitu nih. Inilah makanya kita harus konsekuensi kita itulah mungkin pada Rigveda ya Pak ya. Karena Dewa Surya atau Agni itulah yang sebagai purohitanya yatnya. Apapun yatnya kita, api itu sebagai purohita. Itulah purohitanya. Kita sebagai umat manusia, purohita kita itu surya. Mengaculah pada surya. Makanya kita agama surya. Gitu ya. Makanya lengkapnya hari kita itu ketika surya lahir kembali. Itu aja kuncinya. Tengah malam berarti belum satu putaran surya belum gitu. Sekarang di sini dapat surya, besok yang di bawah dapat surya, kita yang dapat malam. Kan muncul kembali udah satu putaran surya. Itu satu hari dah dia. Mungkin itu tambahan yang untuk lebih mempertajam nanti yang mungkin terlepas dari tadi Nike, mungkin banyak yang salah oton Nike. Itu perhitungannya seperti itu kalau perhitungan surya. Pak Yan, yang terakhir Niki, tadi kan Pak Yan sudah menyampaikan bahwa Wariga ini memang tetap eksis Niki di era globalisasi. Tapi bagaimana memberi pemahaman Niki Pak Wayan agar Wariga ini tidak disalahgunakan seperti tadi Niki Pak Wayan? Niki sebenarnya peran daripada lembaga umat, terutama Parisade, terus peran daripada guru, terutama pada anak-anak SMU, SMP niki harus diberi dia materi niki kalau materi ini bisa dimasukkan di dalam sebuah kurikulum. Kenapa? Sebab kalau dia sudah memahami dari kecil tentang pentingnya ajaran Wariga niki, dalam arti dia bertindaknya tidak semena-mena nanti. Apalagi yang sarankan melalui kesempatan ini peran daripada lembaga umat kita Parisade harus memberikan pencerahan kepada masyarakat di samping pemuka masyarakat termasuk dalam tanda kutip jero mangku maupun selingge ini sebenarnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah kalau misalnya dengan cara mendengarkan yaitu siaran di televisi, ada di radio niki berapa persen ki masyarakat niki yang mendengarkan? Apalagi fenomena zaman sekarang anak-anak niki kalau ada materinya seperti niki pindah channel dia. Pasti pindah channel. Mencarilah yang sesuai dengan keinginannya. Nah niki sebenarnya tiang kemantan dan meresidang puniki jagi nyobiahan puniki semua unsur niki semua elemen masyarakat baik parisade, guru, apalagi di tiang di perguruan tinggi jelas-jelas materi yang tiang pegang adalah Wariga dewasa ini sudah tiang sampaikan. Guru wenten tambahan. Mungkin tiang di era global niki yang perlu untuk mengeksistensi Wariga ini biar dicermati oleh masyarakat, oleh anak-anak kita sebagai pendidikan edukasi. Mungkin kita harus berpikir sistem penyajian, sistem metodologi penyampaian. Melalui mungkin ada channel ya seperti YouTuber ini. Bagaimana kita bisa mengemas teori atau filosofi tentang Wariga ini dalam sebuah bentuk karya seni. Contoh saja, kembali kita ke seperti tipe awal, kita cerita itu kita masukkan Wariga. Itu tumunkan satwa, isi tatwa. Nah ini sekarang kita bikin video klip
Dengan video klip itu ada sejenis pembelajaran tentang itu. Dia enak ditonton, enak dia mendengarkan. Mungkin sistem metode pembelajaran itu yang perlu kita sikapi di era globalisasi. Mungkin itu yang tambah. Terima kasih Pak Wayan Reddy dan juga Guru Anam Ranware sudah berbagi dengan kita di hari ini mengenai topik kita warga di era globalisasi. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kedua orang narasumber kami dapat bermanfaat untuk pendengar RRI Net dan juga sahabat budaya dimanapun berada. Dan tidak terasa kita harus menjeda dulu ya pemirsa RRI Net dan sahabat budaya dimanapun berada, obrolan budaya kita kali ini, dan semoga semua yang sudah kita bagikan tadi bermanfaat. Dan kita akhiri obrolan budaya hari ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.